Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang pertama, siswa mampu menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian mengidentifikasi struktur molekul DNA. Tujuan berikutnya mendeskripsikan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat. Di dalamnya itu DNA, RNA, dan kromosom. Kemudian tujuan berikutnya menganalisis hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup. Tujuan berikutnya menjelaskan peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi intinya, silahkan kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya, gambar seekor domba jantan berwarna hitam dan gambar seekor domba betina berwarna putih. Nah, domba hitam dan domba putih ini kemudian dikawinkan. Nah, kira-kira menurut kalian, anak hasil perkawinan kedua domba tersebut yang paling tidak mungkin, yang mana dari pilihan di bawah ini? Yang pertama, yang A, anak domba berwarna hitam. Yang B, anak domba berwarna putih. Yang C, anak domba berwarna coklat. Yang D, anak domba berwarna hitam dan putih. Pasti kalian akan menjawab C, ya. Apa juga sudah menebak, pasti kalian akan menjawab C. Kenapa? Atau apa alasannya sehingga kalian menjawab C? Mungkin kira-kira jawabannya seperti ini. Karena tidak ada kemiripan antara domba C dengan kedua induknya di atas, di mana anak domba C berwarna coklat, sementara induknya yang jantan berwarna hitam, yang betina berwarna putih. Jadi tidak ada kemiripan, maka tidak mungkin anaknya berwarna coklat karena induknya berwarna hitam dan putih. Ya, betul. Kira-kira itulah alasan utamanya. Sebab yang kita tahu, biasanya ada kemiripan antara anak dengan induknya, antara anak dengan bapaknya, antara anak dengan ibunya. Jadi ada kemiripan antara anak hasil perkawinan dengan kedua induknya. Kesimpulan pertama, ada ciri atau sifat yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Apakah sedikit, apakah banyak? Kita sering melihat ada anak yang sangat mirip dengan orang tuanya. Ada anak yang kemiripannya cuma sedikit, lebih banyak mirip kepada ibunya. Jadi ada ciri atau sifat yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, bagaimana sifat atau ciri ini diturunkan dari orang tua kepada anaknya? Nah, inilah yang menjadi pokok pembahasan kita. Baik, anak-anak sekalian, cabang ilmu biologi yang mempelajari materi genetik terkait dengan struktur, ekspresi, perubahan, keberadaannya dalam populasi, serta proses rekayasanya disebut genetika atau ilmu genetika. Atau lebih sering kita kenal, ilmu genetika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya. Baik, anak-anak, sebelum kita nanti
sampai kepada bagaimana sifat itu diwariskan, kita harus tahu dulu dasarnya atau awalnya. Bagaimana atau apa yang membawa sifat tersebut. Jadi di sini ada materi genetik, di mana molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Asam nukleat ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama disebut DNA atau deoksiribonukleik acid. Yang kedua RNA, ribonukleik acid. Dengan gambar kira-kira seperti di bawah ini. Di mana yang sebelah kiri itu RNA, yang sebelah kanan adalah DNA. Pada suatu untai DNA, ini DNA yang sebelah kanan tadi, pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Jadi yang mempengaruhi sifat dan menentukan ciri makhluk hidup itu disebutnya gen. Jadi gen inilah yang menjadi pembawa sifat yang diturunkan dari induk kepada anaknya. Nah, sekarang di mana letaknya DNA? Atau DNA itu berada di mana? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di dalam gambar kita lihat ada seorang pelajar perempuan, ditunjuk kulitnya. Di dalam kulit itu pada kulit itu ada sel. Pada jaringan kulit itu ada sel. Sel itu terdiri dari inti sel dan kulit sel. Di dalam inti sel itu terdapat kromosom. Kromosom itu terdiri dari kromatid dan benang-benang kromatin. Nah, pada benang-benang kromatin ini terdapatlah DNA yang terikat pada protein histon. Jadi seluruh untaian DNA yang terikat pada protein histon ini disebutnya kromosom. Nah, ini DNA terletak di dalam inti sel. Namun ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Nah, ini DNA terlilit pada protein histon. Seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan istilah kromosom. Jadi kromosom ini adalah seluruh untaian DNA. Baik, untuk lebih jelasnya, kalian lihat ilustrasi dari video berikut ini. Ya, ini adalah sebuah gambar sel. Nah, di dalam sel itu nanti ada inti sel. Nah, ini adalah inti sel. Ya, nanti di dalamnya itu ada inti sel. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Inti sel itu disebut dengan nukleus, ya, yang ini yang di tengah-tengah. Inti sel atau disebut juga nukleus. Nukleus ini, di dalam nukleus ini tadi terdapat kromosom-kromosom atau di dalam kromosom-kromosom itu terdapat DNA. Di dalam kromosom tersebut, ya, DNA, di dalam DNA itulah yang terdapat gen-gen. Jadi kalau kita singkat, nukleus berisi gen-gen. Ya. Nah, pada manusia gen itu dibagi antara 23 pasang kromosom. Jadi pada manusia gennya ada atau kromosomnya ada 23 pasang. Baik, kita teruskan.
Bagaimana atau apa peranan materi genetik dalam penentuan sifat? Kita lihat ilustrasi berikut ini. Ini setangkai mawar merah dikawin silangkan dengan setangkai mawar putih, atau kalau lebih jelasnya mawar merah dikawin silangkan dengan mawar putih, menghasilkan keturunan mawar merah. Maka di sini bisa kita katakan bahwa warna merah pada mawar merah bersifat dominan. Sedangkan warna putih pada mawar putih bersifat resesif. Nah, sifat dominan itu sendiri apa sih? Jadi sifat dominan adalah karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Sementara sifat resesif adalah karakter yang dikalahkan atau yang tertutupi karakter yang lain. Pada kasus bunga mawar tadi, warna merah merupakan sifat dominan. Sementara warna putih adalah sifat resesif. Nah, gen dominan biasanya ditulis dengan huruf besar atau kapital. Sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Kita lihat contoh tadi. Pada kasus bunga mawar tadi, maka mawar merah gennya ditulis dengan M besar, M besar. Sementara mawar putih gennya ditulis M kecil, M kecil. Baik. Nah, sekalian, berikutnya gen-gen tersebut bisa dibentuk atau bisa mempunyai beberapa variasi. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen disebut dengan alel. Contohnya begini. Nih, M besar ini gen yang ada pada mawar merah. Divariasikan dengan M kecil, yaitu gen yang ada pada mawar putih. Menghasilkan variasi M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Nah, M besar ini, M besar, M kecil, M kecil, M kecil, M besar, M kecil. Semua variasi atau bentuk alternatif inilah yang disebut dengan alela atau alel. Ya. Terus, sifat-sifat pada makhluk hidup itu ada yang dapat kita amati, ada yang tidak dapat diamati. Nah, sifat-sifat atau ciri-ciri yang dapat diamati, contohnya bentuk rambut, apakah keriting atau lurus, warna kulit, apakah putih, hitam, coklat, atau tinggi badan, tinggi atau pendek. Nah, sifat-sifat atau ciri-ciri yang dapat diamati ini disebut dengan fenotip. Sementara genotip adalah keseluruhan informasi genetik atau keseluruhan informasi sifat dari suatu individu. Jadi ada yang terlihat, ada yang dapat diamati, dan ada yang tidak diamati. Maka itu adalah genotip. Sementara untuk yang dapat diamati saja, maka itu disebut dengan fenotip. Baik. Selanjutnya, bagian akhir pada video kali ini, kita membicarakan tentang kromosom. Nah, susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Dan ini sudah kita bahas ya, pada kromosom sel kelamin itu kromosomnya berbeda dengan penyusun tubuh pada materi alat perkembangbiakan manusia. Jadi sekali lagi, susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan. Ya, jadi kembar, pasangan, sepasang. Dan kromosom yang berpasangan ini disebut dengan diploid. Sementara kromosom pada sel kelamin dia tidak berpasangan alias sendiri-sendiri dan disebut dalam keadaan haploid.
Terus, dalam proses pewarisan sifat, nanti ada hasil atau anak atau keturunan. Nah, keturunan dalam proses pewarisan sifat itu disebut dengan filial, dilambangkan dengan huruf F besar. Sementara orang tua atau induknya disebut dengan parental, dilambangkan dengan huruf P, ya. Baik, anak-anak sekalian, untuk video kali ini Bapak rasa cukup. Nanti akan bersambung dengan video bagian kedua, itu tentang bagaimana itu menurunkan sifat atau bagaimana proses menurunkan sifat pada makhluk hidup dengan satu sifat beda, kemudian dengan dua sifat beda, dan hukum-hukum apa saja yang terlibat yang kita pakai dalam proses pewarisan sifat. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Hitung-hitung sebagai bahan rangkuman bagi kalian dalam mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.